Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita awali terlebih dahulu perkuliahan kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, saya agak sedang flu, jadi suaranya tidak bisa maksimal. Ya, mudah-mudahan masih bisa terdengar. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman thalabah PUTM mata kuliah Ulumul Hadis 1. Kita sekarang sampai pada halaman yang ke 53 ya, masih tentang hadis sahih ya, masih dalam ruang lingkup hadis sahih, yaitu nomor 11, ma huwal mahkum bi sihhatihi mimma rawahu syaikhani. Apa konsekuensi ya dari hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Syaikhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi apa implikasi, apa konsekuensi, ya, ketetapan apa yang dihasilkan dari hadis-hadis sahih yang ada atau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Marrobina annal Bukhariya wa Musliman lam yudkhila fi sahihihima illa ma sahha. Telah berlalu ya, telah lewatlah atas kita gitu ya. Ya, sudah lewat penjelasan ya. Kita sudah melalui penjelasan, sudah mendengar informasi bahwa Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim itu tidak memasukkan di dalam dua kitab sahihnya itu kecuali hadis-hadis yang sahih. Jadi pengetahuan umum seperti itu. Wa annal ummata talaqat kitabaihima bil qabul. Dan umat Islam telah menerima dua kitab tersebut sebagai suatu kitab yang otoritatif ya, yang makbul ya, isinya sahih. Hadis-hadisnya sahih yang terdapat dalam dua kitab sahih itu. Pertanyaannya adalah fama hiyal ahadisu al-mahkumu bisihhatiha wallati talaqatha al-ummatu bil qabuli ya turah. Lalu apakah hadis-hadis yang dihukumi dengan sahih yang ada dalam kitab sahih itu dan penerimaan kepada atau penerimaan umat Islam kepada hadis tersebut, apa implikasinya, apa konsekuensinya gitu. Lalu dengan kita tahu hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim itu sahih, lalu bagaimana? Apa sikap kita? Wal jawabu huwa, dan adapun jawabannya itu ya, anna ma rawayahu bil isnadi al-muttasili fahuwal mahkumu bi sihhatihi. Sesungguhnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh keduanya, oleh Bukhari dan Muslim, bil isnadi al-muttasili, dengan sanad yang muttasil, yang bersambung, maka hadis tersebut dihukumi sebagai hadis yang sahih. Wa amma ma khuzifa min mabda'i isnadihi rawin au aktsar wa yusamma al-mu'allaq wa huwa fil Bukhari katsirun lakinnahu fi tarajimil abwabi wa muqaddimatiha wala yujadu syai'un minhu fi sulbil abwabi al-batata. Amma sudah seperti dulu sampai di situ. Jawabannya ya. Tadi sudah
sesungguhnya apa yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah hadis yang dihukumi dengan sahih. Wa amma ma khudzifa, dan adapun hadis yang dihilangkan di permulaan sanadnya satu orang rawi atau lebih, dan yang demikian itu disebut sebagai hadis mu'allaq, ya. Wa huwa, adapun statusnya itu, status hadisnya itu, fil Bukhari, kalau di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, katsirun, banyak, ya. Lakinnahu fi tarajimil abwabi wa muqaddimatiha. Akan tetapi Al-Bukhari telah menjelaskan kenapa Al-Bukhari membuang, ya, sanad di awal itu di dalam pembahasan beberapa bab dan juga muqaddimahnya. Dan yang demikian itu tidak didapati dalam inti dari bab-bab yang menjadi substansinya. Jadi teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada beberapa hadis, bahkan bisa dikatakan banyak, yang kalau ditimbang dengan definisi hadis-hadis yang kita bahas, dia akan jatuh pada definisi hadis mu'allaq, yaitu hadis yang permulaan sanadnya itu dibuang. Ya. Hanya saja karena ini di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari beliau sendiri mengatakan tidak memasukkan hadis kecuali hadis sahih, maka Al-Bukhari menjelaskan kenapa sanad-sanad itu permulaannya dibuang. Ya. Penjelasannya menurut Al-Bukhari dan juga menurut muridnya, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan Ibnu Hajar ini menulis satu kitab khusus yang membahas tentang mengapa Al-Bukhari menghilangkan, ya, sanad-sanad di awal itu tadi sehingga dianggap sebagai hadis mu'allaq. Kemudian Ibnu Hajar mencari sanad aslinya seperti apa, ya. Judul kitabnya Taghliqut Ta'liq. Itu dikarang Al-Asqalani. Nah, alasannya kenapa Imam Al-Bukhari membuang sanad awal itu adalah untuk meringkas salah satunya, ya. Karena menurut Imam Al-Bukhari banyak sekali hadis-hadis dalam kitabnya itu yang diulang-ulang, sehingga kalau sanadnya tetap dimasukkan itu akan menjadi sangat panjang, sehingga diringkas, dipotong, disisakan beberapa rawi saja, lalu kemudian tidak memasukkan semua. Nah, jadi hadis itu bagaimana statusnya tetap sahih, ya, karena tujuan Imam Al-Bukhari itu adalah untuk meringkas seperti itu. Dan kita sudah tahu kualitas yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Wa amma fi Muslimin, kita lanjutkan. Adapun di dalam kitab Sahih Muslim, falaisa fihi min dzalika, tidak ada hadis yang demikian itu. Ya, tidak ada hadis sebagaimana yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Illa haditsun wahidun, kecuali hanya satu hadis saja, fi babit tayammum, di dalam bab tayammum. Lam yasilhu fi maudhi'in akhar, dan tidak dijumpai, ya, tidak sampai, tidak kelihatan di dalam bab yang lain. Nah, hukumnya bagaimana itu? Kalau ada hadis yang seperti itu, fa hukmuhu, maka hukumnya itu kama yali, sebagaimana berikut. Fama kana minhu bi sighatil jazmi. Kalau misalkan hadis itu dengan menggunakan bentuk jazm, ya, dengan bentuk yang pasti, dengan bentuk yang menggunakan fi'il ma'lum, ya, seperti misalkan qala, amara, zakara, gitu, ya. Fahuwa hukmun bisihhatihi anil mudhafi ilaihi. Maka hukumnya dihukumi sebagai hadis yang sahih, gitu, ya. Jadi kalau menggunakan sighat jazm, ya, fi'il ma'lum, maka
dihukumi sebagai hadis yang sahih. Tapi kalau yang kedua, wa malam yakun fihi jazmun, kalau ternyata bentuknya diriwayatkannya itu menggunakan bentuk yang tidak jazm, ya, dengan fi'il majhul katakanlah seperti itu, misalkan yurwa diriwayatkanlah, yuzkaru disebutkanlah, yuhka diceritakanlah, ya, waruya, wadzukiro dan lain sebagainya, falaisa fihi hukmun bisihhatihi 'anil mudhafi ilaihi. Maka hadis tersebut tidak bisa dihukumi sebagai hadis yang sahih. Ya, itu kriterianya. Tapi wa ma'adzalika falaisa fihi hadisun wahin liidkhalihi fil kitabi al-musamma bis-sahih. Ya. Akan tetapi ya, bersamaan yang demikian itu tidak ada hadis yang dhaif di dalam kitab Sahih Muslim, ya. Karena Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari memasukkan dalam kitabnya tersebut hadis-hadis sahih saja sehingga disebut sebagai hadis sahih. Oke, kita lanjutkan satu lagi, ya. Maratibus sahih, ya. Urutan-urutan atau tingkatan-tingkatan hadis sahih. Nomor 12. Marra bina anna ba'dal ulama'i zakaru as-sahhal asanidi 'indahum. Telah lalu bagi kita penjelasan bahwa sebagian ulama telah menyebutkan adanya sanad-sanad yang paling sahih menurut mereka. Fabina'an 'ala dzalika, maka berdasarkan yang demikian itu, wa 'ala tamakkuni baqi syurutis sihhati yumkinu ayyuqala, dan juga berdasarkan kepada sisa-sisa syarat hadis sahih yang lain, mungkin yang dimaksud dengan maratibus sahih itu adalah inna lil hadithi as-sahihi salasa maratib. Sesungguhnya hadis sahih itu punya 3 tingkatan. Bin nisbati lirijali isnadihi, dengan dinisbatkan kepada sanad atau perawi-perawinya. Wa hadhil maratibu hiya, dan tingkatan-tingkatannya ini adalah pertama fa'a'la maratibihi, tingkatan yang paling tinggi, ya, tingkatan sanad yang paling sahih. Yang seperti apa? Makana marwiyan bi isnadin min as-sahhil asanidi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan sanad dari sanad-sanad yang paling sahih, ya. Di awal dulu kita sudah bahas, ya, ada sanad-sanad yang paling sahih as-sahhul asanid. Misalkan seperti Malik, ya, jalurnya ini, ya. Malik dia menerima dari Nafi, dia menerima dari Ibnu Umar. Maka ulama menyebutnya sebagai sanad yang paling sahih, gitu, ya. Lalu yang kedua, waduna dzalika rutbatan. Lalu tingkatan yang ada di bawahnya, di bawah yang paling pertama tadi. Makana marwiyan min tariqi rijalin hum adna min rijalil isnadil awal. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur, ya, yang dia secara kualitas di bawah sanad yang pertama tadi, ya. Seperti misalkan riwayatnya Hammad bin Salamah dari Thabit dari Anas. Lalu yang ketiga, tuna dzalika rutbatan, lalu tingkatan yang ada di bawah nomor 2, ya. Makana min riwayatin man tahaqqaqat fihim adna ma yastuqu alaihim wasfut thiqah, ya. Kariwayati Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah. Nah, tingkatan yang ketiga itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang disepakati, ya, kualitasnya, kejujurannya, gitu, ya, sifat sikohnya, tapi berada di bawah sanad yang nomor 1 dan 2. Seperti misalkan riwayatnya Suhail bin Abi Shalih dari bapaknya, kemudian dari Abu Hurairah. Wa yaltahiqu bihadhihi at-tafasili
taqsimul hadithi as-sahihi ila sab'i maratiba bin nisbati lil kutubil marwi fiha dzalikal hadits wa hadhil maratibu hiya. Dan masih berkaitan dengan pembagian-pembagian tadi yang dibagi menjadi 3, ada juga pembagian hadis sahih menjadi 7 tingkatan, tapi berdasarkan kitab-kitab mana saja, ya, berdasarkan kitab yang hadis tersebut ada di dalamnya, gitu ya. Wa hadhil maratibu hiya, dan tingkatan-tingkatan ini adalah pertama, ma ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim wa huwa a'la al-maratib, yaitu hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim secara bersama-sama. Itu yang paling tingkatan paling tinggi. Di bawahnya adalah hadis yang infarada bihi Al-Bukhari, hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sedangkan Imam Muslim tidak. Kemudian yang ketiga, ma infarada bihi Muslimun, hadis yang diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim, sedangkan Imam Al-Bukhari tidak. Lalu yang keempat, ma kana ana syartihima walam yukharrijahu, hadis yang diriwayatkan berdasarkan syarat keduanya, syarat dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tapi Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis itu sendiri. Ya, jadi ini misalkan diriwayatkan oleh mukharrij lain, tapi menggunakan jalur atau sanad dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sedangkan mereka sendiri, mereka berdua tidak meriwayatkan hadis tersebut. Lalu yang kelima, makana ala syartil Bukhari walam yukharrijhu, hadis yang diriwayatkan berdasarkan syarat Imam Al-Bukhari, tapi Imam Al-Bukhari sendiri tidak meriwayatkan hadis tersebut. Lalu yang keenam, makana ala syarti Muslimin walam yukharrijhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan berdasarkan syarat Imam Muslim, tapi Imam Muslim sendiri tidak meriwayatkan. Lalu yang terakhir, ma sahha 'inda ghairihima minal a'immah ka Ibni Khuzaimah wa Ibni Hibban mimma lam yakun ala syartihima au ala syarti wahidin minhum. Yang ketujuh adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh selain keduanya, selain oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, misalkan seperti oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, kemudian Imam Tirmizi dan lain sebagainya, ya. Mimma lam yakun ala syartihima, dan juga tidak didasarkan pada syarat keduanya. Au ala syarti wahidin minhuma, atau salah satu atau syarat salah satu. Jadi memang benar-benar hadis sahih berdasarkan kriteria para imam selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, baik, mungkin itu dulu teman-teman sekalian pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Kita akhiri dengan wajah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.